Encing Pak. Jadi Kula pamakan kula SMK saking UNESA mahasiswa pendidikan basa lan sastra Juli. Nggih sakmenika kita niki kula kalian kanca-kanca nggih badhe nyuwun pirsa. Sakmenika Pak jeneng Pak Lasimun niki semenipun tahun pinten nggih? untuk yang pertama, selamat datang ke tempat Tegal Kule. Ini apa itu, perkenalkan nama saya Pak Jayadi. Ini generasi ketiga. Generasi ketiga. Pak Lasimun itu generasi ketiga. Untuk generasi pertama itu berarti dari nenek. Kurang lebih tahunnya itu kalau usahanya itu 1978 itu generasi pertama. Karena apa, saya itu waktu bapak dan ibu itu generasi kedua itu belum mendapat istilahnya, tidak seperti sekarang ini pakai izin usahanya namanya apa itu kan belum terbuat. Karena apa, cuma biasanya buat baru dibawa ke pasar dijual itu. Setelah saya pegang baru itu punya izin sama ibu itu UD Sari Murni, itu punya izin sertifikat penyuluhan SP itu tahun 1999. Tahun 2000 setelah saya pegang itu baru izin PIST sampai sekarang. Itu riwayatnya. Kagem karyawanipun pinten sakmenika? Karyawan itu setelah corona dan sebelum corona itu sudah lain lagi. Kalau dulu sebelum corona itu harian, kita kurang lebih hampir 20 sampai 20 orang karyawan. Tapi setelah corona itu sistemnya lagi juga tidak beda sama sebelum corona. Dulu harian, setelah corona itu burung. Jadi masak satu kawah, dia bangun pagi jam 4 sampai jam 9-10 selesai ya pulang. Kalau dulu jam 7, mungkin jam 8 itu datang, pulang jam 3 jam 4. Karena kan istilahnya hadian sama burungan beda. Itu karyawannya. Kalau sekarang ya tetap itu, tapi itu sistemnya lain. Sistemnya burungan. Kalau dulu hadian. Terus sakmenika niku bahan-bahan ingkang dipun damel niku napa mawon nggih Pak? Kalau resepnya sejak generasi pertama sampai sekarang tetap, caranya tetap, resepnya tetap, bahannya juga tetap. Bahannya cuma ada 3 ituan, apa itu, beras, gula, sama kelapa. Sama seperti orang hajat-hajatan, sama. Sistemnya juga sama, bahannya atau cara kerjanya juga sama. Sakmenika nggih menerima pesanan hajatan ngoten. Nah, kalau jenang memang intinya untuk produknya itu memang untuk hajatan. Tapi sekarang karena sudah lama-lama jadi oleh-oleh khas ya, kadang kalau Sabtu dan Minggu seperti hari ini gitu ya rame, biasanya buat oleh-oleh. Biasanya orang-orang Edukasi lan SD niku wau. jadi sekarang merambah oleh-oleh orang Jawa yang di luar kota itu jarang makan jenang. Kalau mau ke sana ke Surabaya, Jakarta itu dibawakan oleh-oleh. Jadi mengenang masalah. Nggih. Lajeng Tegal Kule menika jenengipun pripun? Kalau Tegal Kule itu berkah corona. Ya bukan dikatakan berkah corona karena itu wabah penyakit kok dikatakan berkah corona. Nah waktu itu jenang dan sama oleh-oleh itu waktu corona tidak berjalan sama sekali. Karena apa? Kurang hajatan tidak boleh, pulang keluar kota tidak boleh. Dan waktu itu waktu corona itu berkumpul
kumpul aja kan tidak boleh. Jadi orang hajatan juga ditiadakan, tidak boleh yang dapat izin. Kita keluar kota pun harus dapat vaksin. Otomatis jenang tidak produksi. Nah kita gimana? Apa itu istilahnya punya karyawan, punya keluarga, kebutuhan setiap hari-hari. Nah, kita itu berkebun di sini, nanam kembang-kembang. Waktu corona itu yang hit kan orang goes sama orang nanam berkebun kembang. Nah kita buat di sini buat kebun sama jualan kembang-kembang. Ya, alhamdulillah itu kok berjalan. Ya, setiap hari Jumat Sabtu Minggu itu orang goes itu datang ke sini makan-makan, apa itu nyantai-nyantai biar imunnya naik, biar kuat menghadapi segala penyakit yang datang. Nah setelah corona selesai, Tegal boleh tetap berjalan, jenangnya berjalan lagi. Alhamdulillah flop. Karena apa? Ya kuliner sama oleh-olehnya. Jadi orang wisata ke Tulungagung makan bawa oleh-oleh pulang. Kita Tegal Kule pun juga makanannya nggak ada yang kentang goreng apa. Kita makan tradisional. Iya, godok telur, itu pecel lele, odol, ya seperti itu. Masih tradisional. Kita bukanya mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sejak dulu seperti itu. Nah, hari liburnya sejak dulu hari liburnya Senin. Ya. Jadi setiap hari Senin Tegal Kule itu libur. Tapi kalau jenangnya itu setiap hari buka jam pagi jam 8 sampai jam 9. Tidak ada libur. Terus niki kan Tulungagung kan kuatah adat istiadat ngoten to. Lah niku enten ingkang pesen napa mboten damel upacara-upacara adat tertentu napa atus pundi? Ya, kalau jenang itu memang apa itu fokusnya untuk orang hajatan, sunatan, ciri khasnya hajatan daerah tanah Jawa kan biasanya pakai jenang wajib. Lamaran pun juga gitu, wajib jenang jadah gitu. Ya kelet istilahnya. Tapi karena kita memakai di sini kita duduk di tanah Jawa, paling tidak usaha saya itu yang nguri-nguri makanan tradisional seperti jenang. Jangan sampai tergusur dengan makanan khas daerah ketimuran apa ya Jawa Baratan gitu. Jadi kita apa itu ketimuran sedikit lah satu yang muri-muri itu. Yang kedua memang setiap desa itu pasti ada untuk hajatan pakai jenang harus pakai istilahnya benden. Data itu memang seperti orang lamaran itu pas renek jadai kurang itu kurang sakral jadi itu dari setiap hajatan walaupun sedikit banyak itu memakai tetap. Biasanya setunggal dinten itu dikantuk berapa produksi ngapain? Kalau kita utamanya itu setiap hari karena apa? Kita itu dititip tunggu di daerah kampung oleh-oleh tempat-tempat wisata, tempat-tempat apa itu yang jualan oleh-oleh. Jadi kita itu setiap hari paling tidak itu membuat 5 stok apa itu produk wajib, 1 kawah, jenangnya 1 kawah, madu mongsonya 1 kawah, jenang kendangnya 1 kawah, itu stok setiap hari 5 macam produk kita itu sudah ada. Nah, nanti sedikit banyaknya itu tergantung dari pesanan. Karena apa? Jenang itu rame ini pas musim bulan-bulan yang di apa itu yang di sakralkan seperti orang Suro kan tidak oleh hajatan kan berarti jenang itu agak sepi. Tapi kalau besar rame hajatan ya seperti itu. Jadi mengikuti bulan yang disakralkan orang-orang Jawa untuk oleh hajatan. Oh iya ini rame hajatan berarti jenang rame. Kalau Suro sepi karena orang hajatan kan tidak jarang. Nah, seperti itu kalau jenang. Sejak dulu, sejak saya masih kecil pun seperti itu cara kerjanya jenang itu. Waktu bulan yang tidak musim hajatan ya sepi. Kalau musim hajatan
hajatan ya rame karena banyak. Jadi untung rugi nih Kalau untung ruginya itu kita tergantung dari bahwa itu bahan mahal tidak nyata. Tapi kita menyesuaikan. Karena apa, bahannya kita itu di pasar tradisional ada. Jadi ibu-ibu itu pasti tahu ini kami larang jenang ini mudah gitu. Kita jadi menyesuaikan. Iya. Jadi setiap kenaikan turun itu mesti tahu beras regane kok larang, kita jenang pasti naik. Kalau turun ya kita mengikuti dari dulu gitu. Ya mungkin nanti kalau kurang jelas jenengan buka IG-nya sama FB-nya jenang Pak Lasimun itu dari harga jenang 13.000 sampai sekarang 37.000 ada. Itu iya, nanti bis jenengan buka itu ada IG-nya jenang Pak Lasimun itu yang apa itu tempat-tempatnya produk yang kekinian juga ada. Ya, jadi nanti bisa dibuka. Sampun nggih ngoten niku. Nggih matur nuwun. Nggih. Kagem informasinipun.